Hey kid, don't ever let them get inside your head. PSSI intensif mencari striker andalan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, Ula Romeni jadi opsi paling masuk akal. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, sedang bergerak cepat dalam mempersiapkan tim nasional untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Salah satu fokus utama PSSI adalah menemukan striker yang bisa diandalkan untuk memperkuat lini serang Garuda. Di antara beberapa opsi yang ada, nama Ula Romeni muncul sebagai kandidat paling potensial untuk mengisi posisi vital tersebut. Menjelang babak kualifikasi yang semakin dekat, PSSI menyadari betapa pentingnya memiliki seorang striker yang tajam di depan gawang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa tim nasional membutuhkan sosok striker yang mampu memanfaatkan setiap peluang di depan gawang lawan. Kami butuh striker yang bukan hanya bisa mencetak gol, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bermain dalam berbagai situasi dan bisa beradaptasi dengan cepat, ujar Thohir. Ula Romeni, pemain kelahiran Belanda, menjadi sorotan utama dalam pencarian striker ini. Dengan postur tubuh yang ideal untuk seorang penyerang dan kemampuan teknis yang mumpuni, Romeni dianggap sebagai salah satu striker muda yang potensial. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki pengalaman bermain di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda, yang tentunya memberikan nilai tambah tersendiri. Romeni memulai karir profesionalnya bersama NEC Nijmegen sebelum akhirnya pindah ke Willem II. Di Willem II, Romeni menunjukkan performa yang cukup mengesankan dengan mencetak beberapa gol penting untuk timnya. Statistik menunjukkan bahwa Romeni memiliki insting mencetak gol yang baik dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat di berbagai situasi permainan. Ada beberapa alasan mengapa Ula Romeni dianggap sebagai opsi paling masuk akal untuk memperkuat lini depan tim nasional Indonesia. Pertama, pengalaman bermain di Liga Eropa memberikan Romeni keunggulan dalam hal teknik dan pemahaman taktik. Kedua, usia muda Romeni membuatnya masih memiliki potensi besar untuk berkembang dan beradaptasi dengan gaya permainan tim nasional Indonesia. Selain itu, Romeni juga dikenal sebagai pemain yang memiliki etos kerja tinggi dan disiplin. Hal ini sangat penting bagi PSSI dalam memilih pemain yang tidak hanya berbakat tetapi juga memiliki karakter yang baik dan profesionalisme tinggi. Untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia, Ula Romeni tentunya harus melalui proses naturalisasi. PSSI telah beberapa kali sukses dalam proses naturalisasi pemain, dan diharapkan hal ini bisa kembali berjalan lancar. Proses ini melibatkan beberapa tahap, termasuk persetujuan dari pemerintah dan berbagai pihak terkait. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan optimisme bahwa proses naturalisasi Romeni bisa berjalan dengan baik. Kami sudah melakukan komunikasi awal dengan pihak Romeni dan mereka menunjukkan respon positif. Kami berharap proses ini bisa segera selesai sebelum kualifikasi dimulai, kata Thohir. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 yang semakin dekat, waktu menjadi tantangan terbesar bagi PSSI. Namun, dengan tekad dan kerja keras, diharapkan tim nasional Indonesia bisa menemukan formula yang tepat untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi nanti. Para pendukung sepak bola Indonesia tentunya berharap banyak pada PSSI dan tim nasional. Kehadiran Ula Romeni diharapkan bisa menjadi solusi bagi lini depan Garuda yang selama ini dianggap kurang tajam. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, tim nasional Indonesia diharapkan bisa memberikan kejutan dan meraih prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia berharap, kehadiran striker tajam seperti Ula Romeni bisa membawa angin segar dan membantu tim nasional Indonesia meraih impian tampil di Piala Dunia 2026. Mari kita dukung dan doakan yang terbaik untuk tim Garuda. Miljan Manhoef jadi incaran naturalisasi, opsi striker ganas timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia. Salah satu langkah strategis yang sedang dipertimbangkan oleh PSSI adalah menaturalisasi pemain berbakat yang memiliki keturunan Indonesia.
Dalam hal ini, nama Milian Manhoef mencuat sebagai salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi striker di skuad Garuda. Milian Manhoef, pemain muda yang saat ini bermain untuk Vitesse Arnhem di Eredivisie, memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Pemain kelahiran 3 Januari 2002 ini dikenal dengan kecepatannya, ketajamannya dalam mencetak gol, serta kemampuan teknik yang mumpuni. Sejak debutnya bersama tim senior Vitesse pada tahun 2020, Manhoef telah menunjukkan perkembangan yang impresif dan menjadi salah satu pemain muda yang patut diperhitungkan di Liga Belanda. Keinginan untuk menaturalisasi Manhoef bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan sosok striker yang mampu menjadi ancaman nyata di depan gawang lawan. Performanya yang konsisten di Liga Belanda membuatnya menjadi kandidat ideal untuk mengisi kekosongan di lini depan Timnas Indonesia. Selain itu, dengan usianya yang masih muda, Manhoef memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh dan memberikan kontribusi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi pemain bukanlah hal baru bagi sepak bola Indonesia. Sebelumnya, beberapa pemain asing telah dinaturalisasi dan memberikan kontribusi signifikan bagi Timnas Indonesia. Kehadiran Manhoef diharapkan dapat mengikuti jejak sukses mereka dan membawa Timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Menanggapi isu naturalisasi ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian mendalam dan komunikasi intensif dengan pihak Manhoef dan keluarganya. Kami sedang berupaya untuk memastikan bahwa proses ini berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kami juga ingin memastikan bahwa Milian Manhoef memiliki komitmen yang kuat untuk bermain dan memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik rencana ini. Menurutnya, kehadiran Manhoef akan menambah kekuatan di lini depan dan memberikan variasi taktik yang lebih banyak. Manhoef adalah pemain yang memiliki kualitas dan karakter yang sesuai dengan gaya permainan yang ingin kami terapkan. Saya sangat antusias jika dia bisa bergabung dengan tim kami, kata Shin Tae-yong. Namun, proses naturalisasi ini tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu. Selain harus melalui prosedur administrasi yang kompleks, Manhoef juga harus menunjukkan komitmen dan keinginannya untuk bermain bagi Timnas Indonesia. Jika semua berjalan sesuai rencana, besar harapan bahwa Manhoef dapat segera bergabung dan beradaptasi dengan rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Dengan adanya rencana ini, para pecinta sepak bola di Indonesia tentu berharap bahwa kehadiran Milian Manhoef dapat memberikan dampak positif bagi timnas. Apalagi, dengan tantangan besar yang menanti di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, kehadiran pemain dengan kualitas seperti Manhoef sangat dibutuhkan untuk memperkuat peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya mengenai proses naturalisasi Milian Manhoef. Semoga semua berjalan lancar dan Timnas Indonesia dapat semakin kuat dan siap menghadapi setiap tantangan yang ada di depan. Jayden Oosterwolde masuk radar naturalisasi Timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jayden Oosterwolde, pemain muda berbakat yang saat ini bermain untuk Parma di Serie B Italia, dikabarkan tengah masuk radar naturalisasi tim nasional, Timnas Indonesia. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, terus mencari talenta-talenta diaspora yang dapat memperkuat timnas. Jayden Oosterwolde lahir pada 26 April 2001 di Zwolle, Belanda. Pemain dengan posisi bek kiri ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Jawa. Oosterwolde memulai karir profesionalnya di FC Twente sebelum bergabung dengan Parma pada 2023. Di Parma, ia menunjukkan performa yang mengesankan dengan kemampuan bertahan yang solid serta kecepatan dan keterampilan yang mumpuni dalam membantu serangan. PSSI, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir, telah melakukan upaya serius untuk memperkuat skuad Garuda dengan mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri. Naturalisasi pemain bukanlah hal baru bagi Indonesia.
Sebelumnya, beberapa pemain seperti Kelvin Verdong, Jay Itzes, dan Ragnar Oratmangoen telah menjadi bagian penting dari timnas setelah proses naturalisasi. Proses naturalisasi Oosterwolde, jika terwujud, akan menjadi langkah strategis bagi timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kehadiran pemain berkualitas seperti Oosterwolde, diharapkan lini pertahanan timnas Indonesia akan semakin kokoh. Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyatakan antusiasmenya terhadap kemungkinan bergabungnya Oosterwolde. Kami selalu mencari pemain yang dapat meningkatkan kualitas tim. Jayden Oosterwolde memiliki potensi besar dan dapat memberikan kontribusi positif bagi timnas, ujar Shin. Pakar sepak bola nasional, juga memberikan pandangannya. Jayden adalah pemain muda yang memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa. Kehadirannya bisa memberikan dimensi baru dalam permainan timnas, terutama di sektor pertahanan. Proses naturalisasi bukanlah hal yang mudah dan memerlukan berbagai persyaratan serta persetujuan dari pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Jayden sendiri harus menyatakan keinginannya untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan memenuhi syarat-syarat administratif yang berlaku. Di sisi lain, PSSI juga harus memastikan bahwa pemain yang dinaturalisasi benar-benar memiliki komitmen untuk membela timnas Indonesia. Kasus-kasus sebelumnya menunjukkan bahwa tidak semua pemain naturalisasi dapat memberikan kontribusi maksimal. Dengan target tinggi yang dipatok PSSI, yaitu lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, proses penguatan tim menjadi sangat krusial. Jayden Oosterwolde bisa menjadi salah satu elemen penting dalam mencapai tujuan tersebut. Selain aspek teknis, kehadiran pemain seperti Oosterwolde juga diharapkan dapat menginspirasi talenta-talenta muda di tanah air untuk terus berprestasi. PSSI dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia tentunya berharap agar proses naturalisasi Jayden Oosterwolde dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang positif. Sementara itu, timnas Indonesia akan terus berjuang dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Jayden Oosterwolde dalam skuad timnas Indonesia tidak hanya menjadi angin segar bagi para penggemar sepak bola tanah air, tetapi juga menjadi bukti nyata dari upaya PSSI dalam meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Semoga langkah ini dapat membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Dengan segala harapan dan persiapan yang ada, kita semua berharap agar langkah-langkah strategis yang diambil PSSI dapat membawa Indonesia menuju pentas sepak bola dunia, dan Jayden Oosterwolde bisa menjadi bagian dari sejarah tersebut. Justin Mathieu, striker keturunan yang kepincut bela timnas Indonesia. Justin Mathieu, striker keturunan Belanda yang kini bermain untuk tim divisi utama Armenia, Noah FC, telah menjadi pusat perhatian setelah kabar bahwa PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, membidik naturalisasinya jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak bergabung dengan Noah FC pada Juli 2023, Mathieu telah menunjukkan performa impresif sepanjang musim 2023-2024, tampil dalam 33 laga dengan mencatatkan 4 gol dan 7 assist. Justin Mathieu lahir di Breda, Belanda, pada 10 April 1996. Ia memulai karir profesionalnya di klub Belanda, Willem II. Sebelum kemudian bermain untuk beberapa klub di Eropa seperti Cambuur, Go Ahead Eagles, dan FC Den Bosch. Pada Juli 2023, ia membuat langkah mengejutkan dengan bergabung ke Noah FC di Armenia. Di klub barunya ini, Mathieu cepat beradaptasi dan menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad, berkat kemampuannya dalam mencetak gol serta kontribusi assist yang konsisten. Bersama Noah FC, Justin Mathieu telah menunjukkan kemampuannya sebagai striker yang serba bisa. Dalam 33 penampilan musim ini, ia berhasil mencetak 4 gol dan memberikan 7 assist. Statistik ini menunjukkan bahwa Mathieu tidak hanya piawai dalam mencetak gol tetapi juga berperan penting dalam menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Kecepatan, teknik dribbling, dan visi bermainnya menjadi aset berharga bagi Noah FC di kompetisi divisi utama Armenia.
Melihat potensi besar yang dimiliki Matiu, PSSI memutuskan untuk mengejar proses naturalisasinya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat skuad timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang melihat kehadiran Matiu sebagai langkah positif untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan, Justin Matiu adalah pemain yang memiliki potensi besar dan pengalaman internasional. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia. Penambahan Justin Matiu ke dalam skuad timnas Indonesia diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam hal serangan. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi menyerang memberikan fleksibilitas tambahan bagi pelatih Shin Tae-yong dalam merancang strategi. Dengan kecepatan dan keterampilan individu yang dimiliki Matiu, diharapkan bisa membuka ruang lebih bagi penyerang lain dan meningkatkan produktivitas gol tim. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kabar ini dan percaya bahwa pengalaman serta kemampuan Matiu akan menjadi aset berharga. Justin Matiu memiliki kualitas yang luar biasa dan pengalaman bermain di Eropa yang akan sangat berguna bagi tim kami. Kami optimis bahwa dia bisa membawa dampak positif dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia, kata Shin Tae-yong. Berita tentang naturalisasi Justin Matiu mendapatkan sambutan positif dari para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang melihat ini sebagai langkah maju dalam upaya meningkatkan kualitas tim nasional dan berharap bahwa kehadiran Matiu akan membawa perubahan yang dibutuhkan. Media juga ramai memberitakan tentang prospek ini, dengan beberapa analis sepak bola lokal menyatakan bahwa Matiu bisa menjadi tambahan yang sangat dibutuhkan dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Namun, seperti halnya setiap langkah besar, ada juga suara-suara skeptis yang muncul. Beberapa pengamat sepak bola lokal mengingatkan bahwa penting untuk tetap fokus pada pengembangan bakat-bakat muda lokal meskipun naturalisasi pemain asing dapat membawa keuntungan jangka pendek. Meski demikian, mayoritas suara tetap mendukung langkah ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat tim nasional. Dengan proses naturalisasi yang sedang berlangsung, harapan besar ditempatkan pada Justin Matiu untuk membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Tantangan yang dihadapi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak akan mudah, namun dengan kerja keras, dedikasi, dan strategi yang tepat, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. Justin Matiu sendiri mengungkapkan kegembiraannya atas kesempatan ini. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Saya akan memberikan yang terbaik untuk negara ini dan berharap bisa membantu timnas Indonesia meraih sukses di kualifikasi Piala Dunia, ujar Matiu. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Justin Matiu, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola Indonesia berharap bahwa langkah ini akan membawa mereka lebih dekat ke impian untuk tampil di Piala Dunia, mengangkat nama Indonesia di panggung sepak bola internasional. David Jonathan Munchen dinaturalisasi, siap bela timnas Indonesia jelang kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026. Sepak bola Indonesia kembali bergemuruh dengan berita besar yang datang menjelang kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026. David Jonathan Munchen, pemain muda berbakat yang telah menunjukkan prestasi gemilang di Eropa, dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat skuad Garuda dalam persiapan menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia mendatang. David Jonathan Munchen, yang memiliki darah campuran Indonesia-Jerman, dikenal sebagai salah satu talenta muda yang paling menjanjikan di sepak bola Eropa. Lahir di Munich, Jerman, pada 2003, David telah meniti karir sepak bola sejak usia dini dan bergabung dengan akademi sepak bola ternama di Jerman. Berposisi sebagai gelandang serang, David dikenal dengan visi permainan yang tajam, kemampuan teknis yang mumpuni, serta ketenangan dalam mengambil keputusan di lapangan. Keputusan untuk menaturalisasi David Munchen bukan tanpa alasan.
PSSI melihat potensi besar dalam diri pemain muda ini untuk memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan kemampuan dan pengalamannya bermain di level kompetisi tinggi di Eropa, David diharapkan dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan kualitas permainan tim. Kami sangat senang menyambut David Munchen ke dalam keluarga besar timnas Indonesia, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers resmi. Proses naturalisasi ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang kami untuk memperkuat tim nasional dengan pemain-pemain berkualitas. Kami percaya bahwa David akan memberikan dampak yang besar dalam upaya kami meraih prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2026. David sendiri mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, ia menyatakan siap memberikan yang terbaik untuk tanah air leluhurnya. Ini adalah kehormatan besar bagi saya dan keluarga. Saya sangat antusias untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan siap bekerja keras untuk membawa tim ini mencapai tujuan besar kami, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, ujar David dengan penuh semangat. Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan PSSI untuk memastikan bahwa semua prosedur berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kehadiran David Munchen di timnas Indonesia menambah daftar pemain naturalisasi yang telah memberikan kontribusi besar bagi tim. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kehadiran David Munchen dan melihatnya sebagai tambahan yang sangat berharga bagi tim. David adalah pemain dengan potensi besar dan saya yakin dia akan beradaptasi dengan cepat dalam sistem permainan kami. Kami memiliki target besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kehadiran David akan membantu kami dalam mencapai target tersebut, ujar Shin Tae-yong. Persiapan timnas Indonesia menjelang kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 kini semakin intensif. Skuad Garuda dijadwalkan menjalani serangkaian pemusatan latihan dan pertandingan uji coba untuk memantapkan strategi dan kekompakan tim. Dengan tambahan tenaga baru seperti David Munchen, harapan untuk bisa lolos ke Piala Dunia semakin membara di hati para penggemar sepak bola tanah air. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia sangat diharapkan dalam perjalanan timnas menuju Piala Dunia 2026. Semangat dan doa dari para pendukung akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Kini, dengan kehadiran David Jonathan Munchen, timnas Indonesia siap menorehkan sejarah baru dan mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola dunia.